Bab 3391. Suezu dan Yanyunzu. Ada juga batu roh dan koin roh yang dibutuhkan, ini juga masalah. Tidak tahu kapan harta Gabriel Zeng akan jatuh ke tanganku. Dengan satu target, Eric Kin kembali ke kediaman. Duduk bersila, menghirup udara damai yang berhembus dari pohon pengumpul Reiki di sekitarnya. Pikiran Eric Kin berkelebat terkait kandungan ilmu tiada dua. Ilmu tiada dua adalah jurus Taoisme, memiliki sebuah misteri tersendiri, jauh lebih dari sekedar menyelamatkan manusia. Pada awalnya, untuk menyelamatkan Vinola Su, dia hanya menyapu konten lain secara kasar, dan tidak mempelajarinya dengan cermat. Tapi sekarang, saatnya membutuhkan kekuatan gaib ilmu tiada dua yang benar-benar tiada dua. Ilmu tiada dua saat ini memiliki 13 perubahan pada Eric Kin, dan kecuali dua yang terakhir, yang lain tidak semakin kuat, tetapi disandingkan. Setiap perubahan sesuai dengan arah tiada dua. Sebagai contoh, metode ketiga adalah sarana untuk meningkatkan energi kehidupan dan Reiki. Dan metode pertama adalah arah peningkatan murni kekuatan tubuh Taois. Selain itu, ada metode 5 elemen tiada dua, metode pedang, dan sebagainya. Variasi tubuh Taois pertama ini yang paling cocok untuk aku coba praktikkan. Mata Eric Kin dengan cepat mengunci metode pertama. Di antara sarana terkuat yang dimilikinya, tubuh Taois yang dibawa oleh tubuh Raja Qin pasti salah satunya. Dengan membuka 32 lubang ilahi, dia bahkan bisa mengalahkan tubuh Taois dari fase penilaian 2 kegagalan. Jika kekuatan Taois tubuh ini 10 kali lebih kuat melalui operasi ilmu tiada dua, seberapa menakutkannya. Tidak perlu ilmu sihir untuk melakukannya, cukup meninju fase penilaian satu penurunan puncak dengan satu pukulan saja, ini sudah pasti bukan mimpi. Aku juga memiliki teknik tanpa nama. Ilmu sihir ini juga dapat memberkati tubuh Taois. Dengan satu pukulan, kekuatannya berlipat ganda. Kombinasi keduanya pasti merupakan jurus pembunuh andalan terbesarku saat ini. Mata Eric Kin bersinar dengan antisipasi. Dengan menggunakan teknik tanpa nama, ia mampu menahan pukulan tetua klan iblis 2 kegagalan. Jika diberkati oleh tubuh Taois yang tiada taraf, maka kekuatan yang akan menyembur saat itu pasti akan mampu melawan 2 kegagalan. Selain tubuh Taois, metode api suci ketujuh juga sangat cocok untuk aku. Aku fokus saja berlatih metode pertama dan tambahan dalam metode ketujuh, untuk yang lainnya tidak diabaikan dulu saat ini. Adapun cara pedang, dan bahkan cara guntur, ada juga cara lainnya, semuanya misterius, membuat hati Eric Kin tergoda. Namun, Eric Kin juga memahami kebenaran bahwa keserakahan tidak akan bisa mencernanya. Waktu terbatas dan jurus Taoisme sulit dipahami. Jika dia dapat menguasai 2 perubahan tubuh Taois dan api suci tiada dua sebelum dimulainya jalan menuju langit, itu sudah cukup untuk menangani sebagian besar adegan. Kultivasi metode tubuh Taois tiada dua membutuhkan energi tiada dua untuk beroperasi seperti ini, dan itu membutuhkan jauh lebih banyak daripada metode ketiga. Eric Kin berpikir dan mulai membenamkan dirinya dalam latihan. Setelah berlatih tanpa batas, Eric Kin duduk bersila di ruang memurnikan obat selama lebih dari 10 hari. Eric Kin memulai metode operasi ini. Merasa pegal dan malas, ia meregangkan tubuh dan berjalan keluar ruangan. Energi tiada dua telah dipraktikkan sejauh dapat digunakan, dan langkah selanjutnya adalah mengumpulkan semua jenis materi pelatihan yang dapat mengubah aura dalam tubuhnya menjadi kekuatan tubuh Taois. Bahan-bahan ini, aku harus bertanya kepada Tuan Istana Yan atau Ketua Asosiasi Qingyun apakah mereka bisa membantuku untuk mengumpulkannya.
Dia pergi ke pintu sebelah dulu dan melihat Finola Su masih tidur. Erikin tersenyum kecil dan dengan lembut menyelipkan selimut untuk Finola Su. Setelah lelah untuk waktu yang lama di sepanjang jalan, dan karena penggunaan ilmu tiada dua, takutnya Finola Su harus tidur selama 3 hari 3 malam sebelum bisa bangun kali ini. Namun, Finola Su sekarang mengintegrasikan jiwa es ganda. Tidak tahu apakah bakat atribut dingin yang ekstrim ini pernah terjadi sebelumnya. Bagaimanapun, Erikin berdiri sebentar. Saat menonton Finola Su tidur, dia melihat bahwa reiki langit dan bumi akan terus mengalir ke dalam tubuhnya. Penyerapan pasif ini sebanding dengan pertumbuhan penyerapan aktif kultivator biasa, yang membuat Erikin iri. Tingkat peningkatan kultivasi Finola hampir mengejar merah sakti, keturunan binatang sakti. Hei Erikin, kamu harus bekerja keras. Sekarang kultivasi Finola Su lebih tinggi 1 tingkat darimu. Dengan bakat seperti itu, khawatirnya itu akan benar-benar meninggalkanmu di belakang, lalu kamu akan kehilangan muka. Iblis Fu tertawa terbahak-bahak. Iblis Fu, kamu meremehkannya, aku tidak mungkin dibuang oleh Finola. Erikin bersenandung. Setelah berjalan keluar dari halaman, Erikin berencana untuk berkeliling alun-alun dan pergi ke Mita Yan dan ketua asosiasi King Yun dan bertanya kepada mereka. Namun di tengah jalan, Erikin sepertinya merasakan sesuatu, tiba-tiba berhenti dan mengangkat kepalanya. Dia melihat bahwa di atas langit yang jauh, ada semburan sinar, sebuah kapal spiritual yang indah, sedang menuju ke sini. Kapal spiritual ini sangat indah dan bahan yang digunakan sangat mewah. Dan setelah kapal spiritual, terdengar suara kicau. Seekor elang salju besar, setinggi lebih dari 100 kaki, mengepakkan sayapnya dan terbang mengikuti kapal spiritual tersebut. Elang salju cukup dahsyat, setara kultivasi fase penilaian. Melihat kapal spiritual dan elang salju mendekat, banyak kultivator di Villa Lingwu terkejut dan berbisik. Tak lama kemudian, kapal spiritual langsung menembus tirai cahaya formasi Villa Lingwu dan melaju ke dalamnya, sedangkan elang salju terlalu besar, sehingga mendarat dengan patuh di luar gunung. Siapa yang datang? Mata Erikin bergerak sedikit. Kapal spiritual ini bisa langsung menembus tirai tipis. Jelas Tuan Istana yang membuka formasi untuk mereka, pasti kenalan. Ketika dia berjalan ke alun-alun, Erikin menemukan bahwa Mita Yan dan tetua di sedang berjalan dari kejauhan, dan roh kapal sudah mendarat. Seorang pria paruh baya dengan mata cerah dan aura bergelombang turun di sampingnya seorang wanita bertopeng putih dengan ekspresi dingin. Ternyata master fase penilaian 3 penurunan. Kultivasi pria paruh baya itu sangat kuat, meskipun aura ganasnya tertahan, tetapi kerohanian Erikin menyapunya dan merasakan sedikit kesemutan. Ini membuat pupil mata Erikin bergerak sedikit. Kultivasi pria ini tentunya bukan hanya fase penilaian 2 kegagalan, tapi sudah sampai pada level 3 penurunan. Melihat kultivator wanita-wanita yang turun tidak jauh, ekspresi Erikin sedikit berubah. Kultivasi wanita ini memang sedikit lebih rendah, namun dia juga fase penilaian 2 kegagalan, apalagi aura yang beredar pada wanita ini sangat familiar. Dan dia sebenarnya adalah orang yang pernah dia temui. Di tanah berbahaya Guzong, di bawah jembatan Yin dan Yang, wanita yang berlatih dalam aura dingin yang ekstrim. Tetua Di, siapa 2 orang besar ini sehingga kalian datang untuk menyambut mereka secara langsung, kata Erikin. Keduanya adalah Tuan Istana Bintang dari Suezu dan Kota F, kata Tetua Di. Tuan Istana Bintang, 2 wilayah yang bersahabat dengan kalian, ucap Erikin tiba-tiba. Meskipun daratan Jiushu relatif harmonis dengan kultivator biasa, ada arus bawah yang tenang. Misalnya,
Longzu, yang berangsur-angsur menjadi ambisius, diam-diam membentuk geng, dan tentu saja ada beberapa yang tidak mau menundukkan kepala dan melawan kekuatan dengan Longzu. Sedangkan Qingzu, Suezu dan Kota F adalah tiga pihak yang saling menjaga keharmonisan dan paling tidak cocok dengan Longzu. Benar, rapat terbesar akan segera dibuka. Qingzu adalah salah satu dari dua tempat paling nyaman untuk memasuki area itu. Setiap kali para kultivator di kedua wilayah ini datang untuk berlatih bersama 1 bulan sebelumnya. Kata Tetua Di. Hei, tapi 3 wilayah selalu berperang melawan Longzu dan yang lainnya. Ketika Longzu menjadi lebih mendominasi, kita berada di bawah tekanan yang semakin besar, dan tidak tahu berapa lama kita bisa bertahan. Bersambung.